Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Matul Habibah, NIM 152201810, program studi ilmu pemerintahan semester 6. Adapun yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya, peneliti mengambil seluruh pegawai di bagian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai responden. Jika jumlah pegawainya 150 orang dan semua dijadikan responden, maka disebut penelitian populasi. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang dimiliki. Contoh sampel, peneliti hanya mengambil 300 siswa dari kelas 11 di seluruh SMA di negeri Jakarta. Misalnya dari kelas 11 itu ada 500 orang, maka peneliti ini hanya menggunakan sebagian dari populasi, itu disebut penelitian sampel. Yang nomor 2, menurut Sugiono terdapat 2 teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Adapun probability sampling menurut Sugiono, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi suatu anggota sampel. Baik, adapun tekniknya ialah yang pertama ada simple random sampling, bisa disebut simple sederhana, sampling area atau closer sampling. Baik, yang kedua ada non-probability sampling. Adapun non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Adapun teknik sampel ini meliputi sampling sistem, kuota, accidental, purposive, jenuh, dan snowball. Adapun sampling sistematis itu adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sampling kuota adalah sampling menggunakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang berciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang nomor 3 ada uji validitas. Uji validitas adalah prosedur statistik untuk mengevaluasi seberapa tepat alat suatu pengukur untuk kuesioner atau instrumen penelitian lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan realitas sebenarnya. Definisi uji validitas memastikan bahwa instrumen penelitian mengukur atau variabel yang dimaksud bukan tujuan untuk konsep lain, bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan membuat kesimpulan yang valid tentang populasi yang diteliti. Yang selanjutnya nomor 4 ada reliabilitas atau keandalan. Ini stabilitas alat ukur untuk digunakan pada suatu konsistensi yang dalam waktu ke waktu. Pada kata lain, reliabilitas adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama bila diterapkan pada waktu yang berbeda. Adapun dalam studi pengembangan skala,
peneliti dapat menguji reliabilitas dari skala yang mereka kembangkan dalam melakukan suatu atau bisa disebut tes riset reliabilitas dalam bentuk alternatif dan tes konsisten internal. Di sisi lain, para peneliti menggunakan skala yang dikembangkan sebelumnya dan yang keandalannya yang telah diuji oleh mereka. Perlukan salah satu tes konsistensi internal. Yang kelima, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek penelitian. Adapun instrumen penelitian yang baik adalah yang pertama, validitas. Instrumen yang harus benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Yang kedua, ada reliabilitas. Instrumen penelitian yang harus memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Yang ketiga, ada objektivitas, di mana instrumen penelitian yang dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi atau berpengaruh yang subjektif untuk peneliti atau responden. Adapun yang keempat, ada kepraktisan dan relevansi serta kejelasan dan ekonomis. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.